Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah khalifah dengan jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca Rasulullah wafat. Mereka dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tugas seorang khalifah selain sebagai kepala negara, dia juga menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki kewenangan luas dalam hal pemerintahan. Dalam sejarah, tugas Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara diemban oleh 4 sahabat terdekat secara berurutan. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah, kunyahnya Abu Bakar. Abu Bakar lahir 572 Masehi di Makkah, tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad lahir. Abu Bakar merupakan sosok yang cerdas, berbudi pekerti luhur, terutama kejujurannya. Selain itu, beliau seorang yang rendah hati, mudah memaafkan, dan suka bersedekah. Sebelum terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, pada mulanya terjadi pendapat atau usulan oleh kaum Ansor dan Muhajirin. Kemudian Umar bin Khattab maju dan membaiat Abu Bakar yang kemudian dibaiat oleh semua yang hadir di Thaqifah. Lalu kontribusi Abu Bakar selama menjadi khalifah yaitu menyusun mushaf Al-Quran, membangun pemerintahan yang tertib di pusat dan di daerah, membangun militer yang disiplin dan tangguh di media tempur. Kemudian Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Makkah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Umar masuk Islam pada tahun ke-5 setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat dari Nabi Muhammad. Umar memiliki postur tubuh yang tegap dan kuat. Terpilihnya Umar menjadi khalifah karena melalui pemilihan langsung dari para sahabat. Ketika Khalifah Abu Bakar jatuh sakit dan merasa ajalnya akan segera datang, ia berkonsultasi dengan sahabat mengenai khalifah sesudahnya. Beberapa perkembangan Islam masa beliau meliputi sistem pemerintahan, ilmu pengetahuan, sosial, seni, dan agama. Lalu, Utsman bin Affan. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajaran Abu Bakar dan menjadi sahabat terdekat Nabi Muhammad. Utsman bin Affan masuk Islam pada tahun 34 tahun. Berawal dari kedekatan dengan Abu Bakar, beliau dengan sepenuh hati masuk Islam bersama Thalha bin Ubaidillah. Pasca Umar bin Khattab wafat, orang-orang yang terpilih Umar sebelumnya membentuk sebuah tim formatur yang terdiri dari 6 orang calon untuk diangkat sebagai khalifah baru. Melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali, sidang syuro akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman. Masa pemerintahan Utsman ialah merupakan masa pemerintahan terpanjang, yaitu selama 12 tahun. Prestasi yang dicapai Utsman bin Affan adalah kodifikasi Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, dan perluasan wilayah. Selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, putra Abu Thalib, lahir di Makkah setelah Nabi Muhammad lahir. Di
Di bawah asuhan Rasulullah, Ali tumbuh berkembang. Segala kebaikan perilaku diajarkan oleh Nabi kepada sesepupunya. Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas, pemberani, tegas, juga lemah lembut hati dan pemurah. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan dalam kondisi yang masih kacau, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah, akan tetapi ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut. Kemudian Ali akhirnya bersedia dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi bertepat di Masjid Nabawi. Prestasi yang beliau capai adalah mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara, memajukan ilmu bahasa dan bidang pembangunan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.